Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semuanya. Hari ini bertemu lagi di channel Tina Yatim pada segmen belajar bahasa Arab. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bahasa Arab, tentang bahasa Arab. Dalam mempelajari bahasa Arab, kita akan selalu mendengar ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu dan sorof ya. Jika diibaratkan, ilmu nahwu adalah ayah, sedangkan sorof adalah ibu. Ini berarti bahwa kedua ilmu ini sangat penting dalam mempelajari bahasa Arab. Keduanya saling berkaitan untuk kita dapat memahami bahasa Arab yang baik dan benar. Dan untuk pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan membahas tentang ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu ya. Kita akan bahas dulu pengertian dari ilmu nahwu itu sendiri. Ilmu nahwu ini adalah ilmu yang memahami tentang aturan atau harokat akhir dalam sebuah kalimat. Ilmu ini juga adalah ilmu yang mempelajari fungsi-fungsi kaidah pada suatu kalimat. Mengetahui jika salah dalam memberi harokat di akhir atau di tengah kalimat, maka akan berdampak pada makna kalimat atau kata tersebut. Di dalam nahwu juga kita akan membahas struktur kata, struktur kalimat yang akan menjadi penyusun dalam sebuah kalimat. Jadi jika diibaratkan, kalau dalam bahasa Inggris kita belajar grammar, dalam bahasa Arab kita akan belajar nahwu sebagai kaidah yang baik dan benar dalam bahasa Arab. Adapun tujuan mempelajari ilmu nahwu ini adalah agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menulis atau dalam berbicara. Jadi kita bisa berbicara atau menulis sesuai kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Adapun manfaatnya, manfaat ilmu nahwu ini adalah memudahkan kita untuk menentukan harokat bahasa Arab, apalagi ketika kita mempelajari kitab gundul atau kitab yang tidak diberi harokat pada setiap katanya. Juga memudahkan kita dalam memahami kalimat bahasa Arab, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam mempelajarinya. Nah, adapun pentingnya mempelajari ilmu nahwu, kita sebagai muslim tentunya menjadikan Al-Quran sebagai kitab sumber ajaran. Sedangkan kita tahu sendiri bahasa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Tentunya penting bagi seorang umat muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Dan nahwu ini adalah salah satu bagian dalam ilmu bahasa Arab. Kita akan mengetahui alasan kenapa setiap kata dibaca harokat dhamma, fathah atau kasroh ketika kita mempelajari ilmu nahwu tersebut. Itulah pentingnya mempelajari ilmu nahwu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal unsur penyusun kalimat dalam ilmu nahwu. Dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar ada kata benda, kata kerja, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab juga kita akan dari ilmu nahwu ya, terutama khususnya kita juga akan menemui struktur penyusun kalimatnya.
jadi disebut kalimah. Kalimah ini dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai kata. Kalimah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah hal. Kita akan bahas satu persatu materi ini. Kita akan mulai dari yang paling pertama dulu, yaitu mengenai isim. Isim ini menurut bahasa bisa diartikan nama, kata benda, dan lain sebagainya, atau yang dinamakan. Sedangkan menurut para ulama, isim ini sering disebut sebagai sebuah kata yang mempunyai makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Jadi dia tidak ada waktunya, mau lampau, mau sekarang atau masa depan, isim tidak terpengaruh oleh waktu tersebut. Contoh isim seperti misalnya Zaidun. Zaid berarti nama orang, Zaid. Atau kata benda lainnya babun. Babun berarti pintu. Yang di sekitar kita misalnya kitabun, berarti buku. Seperti itu. Itu berarti. Ini hanya beberapa contoh isim. Isim mempunyai beberapa ciri yang menandakan bahwa kata tersebut adalah isim. Dari ciri-ciri tersebut kita bisa mengetahui sebuah kata adalah isim atau bukan. Yang pertama, ciri-ciri isim diawali alif lam. Terdapat alif lam pada kata tersebut. Contohnya, kita sering menemui alif lam, kata dengan alif lam dalam Al-Quran. Contoh seperti Alhamdulillah. Ada lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, As-Sirato, Al-Mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah saja kita sudah bisa menemukan lebih dari 5 isim yang diawali oleh alif lam. Jika kita menggali lebih banyak lagi, kita akan menemukan lebih banyak isim dalam Al-Quran. Adapun ciri yang kedua, isim biasanya diakhiri oleh tanwin. Harokat akhirnya tanwin ya maksudnya. Tanwin itu seperti apa? Ada domah tanwin, ada kasroh tanwin, ada juga fathah tanwin ya. Kita sering tahu an, it, un, itu yang namanya tanwin ya. Contohnya kitabun, atau misalnya nafilatun. Contoh lainnya dalam Al-Quran sawaun. Kemudian ada lagi hudan dan lain sebagainya ya. Jika kita lihat seperti di surat Al-Baqarah ya, kita bisa menemukan hudan, sawaun. Ini termasuk kata-kata yang kita temui di awal-awal ayat, di awal-awal surat Al-Baqarah. Ciri yang ketiga, berharokat akhir kasroh. Harokat akhir kasroh ini adalah menunjukkan bahwa kata tersebut adalah isim. Dan harokat akhir kasroh ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, diawali huruf ya. Jika sebuah isim diawali huruf jar, maka otomatis harokat akhirnya akan berubah menjadi kasroh. Contohnya, contoh huruf jar ya, kita sebutkan dulu. Ada min, an, ila, ala, bi, dan sebagainya. Ini hanya sebagian yang sering kita temui dalam
teks bacaan atau di dalam Al-Quran. Contohnya, min minan nasi. Sebenarnya asal katanya adalah an-nasu atau bisa juga an-nasa. Tetapi karena di awal huruf min, dia berubah jadi min an-nas. Contoh lainnya, fi misalnya. Ini ada juga fi ya, teman-teman. Fi misalnya kalau kita masukkan fi ini untuk tempat. Saya disuruh fi al-Madinah di sebuah kota. Karena ada huruf jar, maka harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Padahal sebenarnya ini bisa kita baca al-Madinatu atau al-Madinata, tetapi karena didahului oleh haraf jar, maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Yang kedua, diawali huruf qasam. Haraf qasam ini adalah kata sumpah. Ada 3 ya, ada di, ta, dan wa. Wa ini. Nah, alasan berharokat kasroh yang selanjutnya adalah didahului haraf qasam. Haraf qasam ini artinya haraf yang menunjukkan makna sumpah. Ada 3 ya teman-teman, yaitu bi, ta, dan wa. Wa ini sebenarnya jika wa berarti dan hanya sebagai penyambung kata, dia tidak akan terlalu berpengaruh kepada isimnya. Tetapi jika wa untuk qasam, dia akan berubah kata menjadi harokat akhir kasroh. Contoh, Allahu. Ketika kita masuki wa qasam, berubah jadi wallahi. Ini artinya demi Allah. Atau kita juga sering temui di surat-surat di juz amma ya. Misalnya wasyamsi atau wadduha. Ini nggak ketahuan ya. Wasyamsi ini berarti dan matahari. Demi matahari, bukan dan, karena dia haraf qasam. Jadi artinya demi matahari. Makanya harokat akhirnya bukan jadi wasyamsu tapi wasyamsi, karena dia berfungsi sebagai haraf qasam, artinya sumpah. Wal asri, demi masa, ya itu juga sama, demi masa. Wal asri. Nah, untuk ciri yang keempat, isim ini didahului oleh haraf jar. Haraf jar ini diantaranya adalah min, an, ila, ala, bi, ba, bi, ka, li. Ini biasanya isim-isim ini didahului oleh huruf jar. Contohnya kita temui di surat Al-Fatihah ayat 1, bismi. Ismi. Ini ada huruf bi di awal. Oleh karena itu, ismi pada kata setelahnya berharokat akhiran kasroh. Ismi. Asal katanya adalah bi dan ismu. Nah, adapun ciri yang terakhir ini adalah nama-nama, nama tempat, nama orang. Ini juga dimaksudkan dengan isim. Contoh nama manusia, misalnya Ahmad, Aisyah. Ini adalah termasuk isim. Atau nama tempat, misalnya Makkah atau Arab. Nah, ini termasuk isim. Ya, dicukupkan sekian materi untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa belajar sama-sama untuk lebih baik lagi. Kita tutup materi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa agar channel Bina Yakin semakin berkembang dan bisa membagikan
konten-konten menarik lainnya seperti berbagi ilmu-ilmu lainnya juga. Jangan lupa untuk like,